Silakan, ada yang buka? Oh, langsung. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrah Allah, kita patut bersyukur karena sampai detik ini Allah masih memberikan kekuatan, keleluasaan untuk kita semua dalam rangka beribadah kepadanya. Kita masih bisa menuntut ilmu di sela-sela kesibukan kita. Kita masih berjumpa dengan keluarga dengan damai. Lalu kita pun bisa mengerjakan berbagai pekerjaan yang memang menjadi tugas kewajiban kita dengan aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang jauh nun di sana, tepatnya di Palestina dan negeri-negeri lain yang memang tengah menghadapi ujian berat. Dan nampaknya yang sekarang lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, apa peduli kita dengan mereka? Ini yang perlu disampaikan dalam kesempatan berbahagia ini, walaupun waktunya singkat. Paling tidak, kita tidak membiarkan mulut-mulut kita kering, tidak dibasahi dengan zikir kepada Allah, dengan doa kepada Allah, selain doa untuk kita dan juga doa untuk saudara-saudara kita. Bahkan sangat naif, di sela-sela mereka berkuah darah memperjuangkan apa yang menjadi haknya, justru di sini kita mempersoalkan terkait apa yang menjadi harapan mereka agar mereka menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, organisasi Komprehensi Islam sejak tahun 70-an, ya, lalu tahun 80-an kembali menegaskan, Allah yarham Dr. Muhammad Natsir, yang waktu itu beliau menjadi Majelis Taksisi. Majelis Taksisi itu artinya majelis pembina, perintis. Di zaman beliau sangat tegas. Apalagi mendapatkan sokongan, dukungan yang sangat totalitas dari Raja Kerajaan Saudi Arabia, namanya Raja Faisal bin Abdul Aziz. Tentu saja orang banyak merindukan sosok Raja Faisal karena dulu jangankan untuk menghadapi persoalan negeri yang tidak terlampau besar seperti Palestina, Amerika Serikat yang adidaya saja itu bisa ditundukkan. Bisa ditundukkan dengan embargo minyak. Nah, itu di zaman Raja Faisal. Dan dunia mengapresiasi, ya, sangat luar biasa. Makanya dunia Islam hari ini mengharapkan sosok
seperti keberanian Raja Faisal yang belum ditemukan lagi gitu ya oleh raja-raja berikutnya. Ya mudah-mudahan mungkin tetap ada jalan yang lain ya. Ada jalan yang lain. Walaupun orang mulai bertanya, apakah Saudi Arabia hari ini memberikan bantuan kepada Palestina? Kalau soal bantuan jangan ditanya, tetap mereka sudah mengklarifikasi kalau soal bantuan dibanding dengan yang lain, mereka tetap terbesar kalau soal bantuan. Tapi kalau persoalan bagaimana turut serta terlibat, nah ini memang tidak mudah ya. Menyangkut PBB, menyangkut yang lain-lain dan lain sebagainya. Nah paling tidak Allah yarham Pak Nasir waktu itu menyerukan agar kaum muslimin di seluruh dunia paling tidak minimal mendoakan. Kalau memang musibah ini tidak bisa ditolerir, sebenarnya sekarang juga sudah tidak bisa ditolerir ya. Karena kalaupun disebut perang tidak seimbang. Sebagian kalangan, sebagian ulama menyerukan apa yang disebut dengan kunut nazilah. Apa arti kunut nazilah? Berdoa khusus karena ada peristiwa besar. Nazilah itu artinya peristiwa. Ya. Musibah kubro yang dimaksud dalam hal ini dulu pernah diterapkan juga dan dipatwakan oleh para ulama ketika Serbia menggempur secara mendadak masyarakat muslim Herzegovina. Nah ini para ulama dunia menyerukan doa di dalam sholat-sholatnya secara serentak. Tapi secara fikih sholat, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, di mana yang namanya kunut nazilah itu bukan sembarang doa, tetapi doa khusus. Khusus keselamatan bagi orang beriman yang tengah berjuang, diambil haknya, dan doa kebinasaan sekaligus bagi siapapun yang mengambil hak orang beriman itu. Karena itu, Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes biasanya mengalunkan doanya sangat panjang. Syekh Abdurrahman Surem juga cukup panjang. Dan imam-imam masjid dunia yang lain. Nah, termasuk Imam Masjid Aqsa pun doanya cukup panjang. Nah kita, mana doa yang mau kita pakai paling tidak? Kalau kita tidak mampu sebulan berturut-turut. Karena sunnahnya sebulan berturut-turut. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat qanata syahron mutatabi'an. Beliau membaca doa nazilah ini, kunut nazilah ini sebulan berturut-turut. Setiap waktu sholat. Jadi bukan hanya subuh, tapi setiap waktu sholat. Di rakaat terakhir, Sami Allahu liman hamidah, maka imam mengangkat tangan dan diaminkan oleh jamaah juga mengangkat tangan. Itu setiap sholat. Ya, sholat fardu maksudnya. Tapi kalau memang tidak siap sebulan penuh, ya, jadi kalau disebut kunut nazilah harus sebulan penuh. Ya. Nah, Syekh Albani menjelaskan dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi. Tapi kalau tidak ditunaikan secara penuh sebulan lamanya, kita boleh membaca doa tersebut di setiap sholat kita. Paling tidak di ujung sujud. Nah, saya tadi sujud terakhir agak lama ya. Nah, itu menyisipkan doa untuk mereka. Boleh dalam sholat sunnah? Boleh. Ya, kalau memang niatnya berdoa. Atau boleh dalam wirid? Boleh. Ya, boleh. Abdullah bin Abbas menjelaskan hal ini terjadi ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Bani Sulaim ya, yang terdiri dari Zakwan, Ri'lin, dan Usayyah melakukan kezoliman terhadap kaum muslimin waktu itu.
terdengar oleh Nabi sampai Nabi marah besar dan mendoakan mereka. Bukan lagi mendoakan bersabar, tapi memang Nabi mendoakan kebinasaan. Ini setingkat Nabi ya, kebinasaan terhadap mereka. Orang-orang yang mendolimi saudaranya, sesama manusia. Nah, yang kedua, peristiwa yang menimpa Walid ibnul Walid dan Hisham serta yang lain-lain dalam kasus yang berbeda ya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang disarah, diurai kembali oleh Ahmad Al-Banna dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Nah, ini juga menjadi kesimpulan bahwa doa Nabi itu terkadang diarahkan pada suatu kaum yang mendolimi, terkadang diarahkan kepada siapa? Kepada pribadi-pribadi yang mendolimi. Ya. Nah ini disebut kunut nazilah. Dan dilakukannya adalah setiap waktu sholat selama 1 bulan berturut-turut. Adapun kita yang tidak melakukan boleh mengalunkan doa yang lebih sederhana. Ya. Nah ini yang saya maksud sebilah doa. Ya. Kenapa disebutkan dengan istilah sebilah? Biasanya sebilah itu menurut KBBI terkait apa? Benda tajam ya. Sebilah belati, sebilah pisau. Nah jadi kalau orang berjuang dengan senjata kita hanya punya doa dan bantuan. Ya. Alhamdulillah sepertinya ormas-ormas Islam dan masjid-masjid yang ada di tanah air juga sudah mulai soal pengumpulan dana. Bagaimana tidak? Rumah sakit yang dibangun oleh orang Indonesia di mana? Di sana juga sudah hancur lebur, dibombardir oleh Zionis Israel. Ya. Nah jadi harus mengulang dari awal lagi. Ya, harus mengulang dari awal lagi. Ikhwani fiddin azakumullah, perlu kami sampaikan. Kenapa perhatian kita begitu masif terhadap Palestina? Karena Palestina adalah jantungnya negeri Syam. Negeri Syam, kata Syekh Muhammad Saleh Munajjid dalam kitabnya Tubali Syam, itu terdiri dari 4 negara. Kalau di zaman Nabi, di zaman kekhalifahan, ini gubernur ya. Gubernur Syam. Tapi kalau sekarang lihat peta, Syam itu dipecah menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Syria, dan Libanon. Itu dulu satu gubernur. Sekarang yang jadi 4 negara. Termasuk Israel, itu adalah negara Palestina yang diambil dari kaum muslimin Palestina. Nah, oleh karena itu, inilah hal yang tentu saja menjadi kenapa kaum muslimin begitu sangat peduli dengan Palestina, karena Palestina jantungnya negeri Syam. Kenapa disebut jantungnya negeri Syam? Karena di dalamnya ada Baitul Maqdis. Kenapa disebut Baitul Maqdis? Karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Ya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, sama pahalanya dengan sholat 100.000 kali di tempat lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, sama dengan 1.000 kali di tempat yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, sama dengan 500 kali di tempat yang lain. Maka dulu tahun 2003, qadarullah saya mendapat kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji atas undangan. Ya. Tidak kurang dari 1.000 peserta dari seluruh dunia atas undangan Raja Saudi waktu itu. Zamannya Raja Fahd. Ya, zamannya Raja Fahd. Nah biasanya kalau tamu itu langsung dibimbing oleh ulama-ulama di sana dan diberikan kesempatan khusus untuk berdialog. Ya. Salah satu dialog yang dibuka waktu itu tentang ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa.
Maka saya melontarkan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, umat Islam biasa menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu pasti ke Masjidil Haram, pasti ke Masjid Nabawi. Tapi tidak semua umat Islam bisa ke Masjidil Aqsa. Kapan umat Islam bisa secara rutin mengunjungi kiblatnya yang pertama di Masjidil Aqsa? Jawaban beliau adalah, idzat tafaqatil ummatu ala kalimatin wahidah. Nah, itu saya ingat betul tuh. Kalau umat seluruh dunia sepakat Palestinanya dulu dibebaskan dari Zionis Israel, baru umat Islam bisa secara rutin, aman, nyaman, damai, seperti hanya menunaikan ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah ini, satu lagi yang perlu diingat dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pertama kali berkiblat ke Masjidil Aqsa berapa lama? 16 bulan lamanya, ya. Berarti 1 tahun lebih tuh, 16 bulan. Selama 16 bulan menghadap sholatnya ke Masjidil Aqsa. Ketika sholat asar di perkampungan Bani Salamah, sebuah perkampungan yang di situ dibangun masjid sederhana, ya. Di situ ada sumur di mana masyarakat mengambil air bersih dari sumur itu. Akhirnya oleh Nabi dipanggillah Utsman bin Affan agar milik penduduk itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Maka Khalifah Utsman bin Affan, waktu itu belum jadi khalifah ya, karena Nabi masih ada, dibelilah oleh Utsman bin Affan, lalu dibangunlah masjid di mana Rasulullah sholat di situ, sholat asar. Ketika sholat asar tahun kedua hijrah, bulan Rajab ya waktunya, Nabi ternyata turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad naro taqalluba wajhika fis sama, ya. Fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Jadi lagi sholat asar menghadap ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba turun ayat. Maka Nabi pun berbalik kiblat mengarah ke mana? Ke Masjidil Haram. Nah itu tahun kedua dari hijrah, tepatnya bulan Rajab, sholat asar. Sampai hari ini masjid ini dikenal dengan Masjid Dua Kiblat. Ya, Bapak dan Ibu yang biasa umroh, pasti guide-nya akan nunjukin tuh itu Masjid Dua Kiblat. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nabi sholat asar di situ, ya. Jadi separuh menghadap ke Masjid Aqsa, separuh lagi menghadap ke Masjid Haram. Maka disebut Masjid Dua Kiblat. Terakhir, jadi kepentingan kita apa? Untuk mengalunkan doa di sana, atau mengalunkan doa ke sana, ataupun mengalunkan doa kepada siapapun yang berjuang menegakkan kalimah tauhid untuk tetap terjaganya kota suci Al-Aqsa. Ya, karena memang Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Bapak Ibu silakan baca tulisan saya ya, sebilah doa untuk mereka yang berjuang atau memperjuangkan kiblat pertama, ya. Yang kedua, tulisan saya bisa juga dibaca, keberkahan negeri Syam. Keberkahan negeri Syam dan hayalan negeri perjanjian Tuhan. Nah, ini juga bisa dibaca ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu boleh baca ya. Bani Israel, Yahudi, Ibrani, dan Zionis. Ya. Ini juga tulisan untuk memperkuat kenapa Allah menyebut dalam Al-Qur'an Bani Israel. Kenapa Allah menyebut Quran Yahudi? Kenapa Nabi menyebut mereka Ibrani? Kenapa hari ini berubah jadi Zionis? Ya. Nah ini kenapa? Kenapa itu bisa dijawab dalam tulisan kami. Silahkan ya. Bani Israel, lalu Yahudi, Ibrani, dan Zionis. Ikhwani Fiddin azakmullah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Adapun sebilah doa agar kita punya pegangan ya,
Mudah-mudahan keluar dari masjid ini langsung hafal doanya ya. Kalau ngikutin doa Imam Masjidil Haram kepanjangan. Kalau ngikutin doanya Imam Masjidil Aqsa apalagi ya. Akhirnya karena saking panjang jadinya kita nggak berdoa sama sekali. Boleh pakai bahasa masing-masing? Boleh, cuma kalau dipakai dalam sholat kan nggak enak juga ya. Nah, mari kita sama-sama alunkan doa tersebut dan selanjutnya silahkan dipakai setiap pada sujud terakhir. Kalaupun mau kunut najilah boleh, tapi sebulan lamanya ya. Setiap sami Allahu liman hamidah, setiap sholat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Nah, yang semangat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin fi Falastin wa fi kulli makan wasdud wat'ataka alal qaumid dhalimin. Saya ulangi, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin fi Falastin wa fi kulli makan wasdud wat'ataka alal qaumid dhalimin. Jadi kalau kita maknai Allahumma ya Allah anjil mustad'afin, selamatkanlah orang-orang yang lemah, minal mu'minin dari kalangan orang mukmin, fi Falastin wa fi kulli makan, yang berada di negeri Palestina dan negeri-negeri dimanapun yang terjadi musibah seperti ini di bumi-bumi yang ada ya. Wasdud wat ataka, ya Allah turunkan siksamu alal qaumid dhalimin, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ada orang nanya, Pak Ustadz, Palestina kan jauh, Yerusalem jauh, kenapa dipikirin Syria juga jauh? Rempang Pak Ustadz yang dekat gimana? Nah, wa fi kulli makan, ini sudah include di dalamnya wa fi kulli makan ya, wa fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya, di mana saja wa fi kulli makan. Nah, termasuk ya negeri-negeri yang ada di muka bumi dan juga tempat-tempat kita yang tidak terlampau jauh dari kita. Baik, Iwan Fillah azakumullah, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.